Give it back. Come get it. Biasanya yang akan balas dendam itu dari pihak protagonis yang tersakiti oleh pihak musuh. Tapi di film ini justru pihak musuh yang akan membalas dendam ke pemeran utama atas kematian anaknya. Sebelumnya, selamat datang di RR Film. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan mudah-mudahan kalian mendapat pahala atas kebahagiaan yang saya dapat karena sudah subscribe di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film Homefront. Adegan dimulai dari sebuah kota di mana anggota geng motor Outcast yang dipimpin oleh Danny T sedang meninjau pabrik narkoba miliknya. Tanpa ia sadari, salah satu anggota mereka yang bernama Dalton merupakan anggota DEA yang sedang menyamar yang mempunyai nama asli Bill Broker. Danny tidak tahu bahwa polisi sudah mengintai dan mengepung mereka. Hingga adu tembak di antara mereka tidak bisa dihindarkan. Danny dan anaknya yang bernama Jojo mencoba kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Tapi broker berhasil mengejar dan menangkap mereka. Agent in pursuit. I repeat, agent in pursuit. Sayangnya, Jojo, anak dari Danny, terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dan sejak saat itu, Danny mempunyai dendam yang sangat dalam terhadap broker. Adegan berpindah ke 2 tahun kemudian, di mana ada seorang anak perempuan yang tampak sedang bermain di sebuah taman sekolah. Tak berapa lama, ada beberapa anak yang mendatanginya dan mencoba mengganggunya. Anak perempuan itu mencoba menghindar. Anak pengganggu itu mencoba menyerang. Tapi siapa sangka anak perempuan itu melawan balik dan berhasil melukai orang yang mencoba mengganggunya itu. Loser. Adegan berpindah di sebuah rumah di mana ada broker dan temannya yang bernama Tido yang sedang memperbaiki rumah milik broker. Tak berselang lama, broker mendapat telepon dari pihak sekolah karena anaknya berkelahi. Ternyata anak perempuan itu merupakan anak dari broker yang bernama Maddie. Broker pun bergegas menuju ke sekolah Maddie. Di sana, broker melihat seorang ibu-ibu yang tampak marah karena tidak terima anaknya dipukul. Broker disambut oleh salah satu guru Maddie yang bernama Susan dan menjelaskan bahwa Maddie baik-baik saja. Maddie menjelaskan kepada ayahnya kalau dia mencoba membela diri. Saat broker dan Maddie akan keluar dari sekolah, ternyata perempuan yang bernama Casey Bodine masih marah-marah dan mencoba mengintimidasi broker. Suami Casey yang bernama Jimmy mencoba mendekati broker, walaupun dia sudah diperingatkan oleh sheriff untuk kembali ke dalam mobilnya. Saat Jimmy akan menyerang, broker menangkis serangan itu dengan membanting dan mengunci Jimmy. Tindakan broker tersebut mendapat perhatian dari para guru dan sheriff yang ingin mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya broker. Kemudian Casey pulang dengan amarah dan dendam yang belum terselesaikan. Di dalam perjalanan, dia terus memaki suaminya dengan sebutan pecundang. Adegan berpindah ke sebuah rumah di mana saat itu ada sekelompok remaja yang sedang pesta dan membuat narkoba di sana. Mereka kemudian didatangi oleh seorang pria bernama Gator Bodine yang tak lain adalah kakak dari Casey Bodine. Gator menghajar dan memperingatkan mereka untuk tidak membuat narkoba di wilayah yang dianggap sebagai wilayah kekuasaannya. Malamnya, seperti biasa, broker mengucapkan selamat malam kepada Maddie dan sedikit membahas tentang kejadian tadi siang. Di satu sisi, Casey menemui kakaknya dan mengadukan tentang kejadian yang terjadi tadi siang.
Dia meminta kakaknya untuk sekedar mengancam dan menakut-nakuti broker agar lebih menghormati keluarganya. Tak lupa, dia juga meminta barang haram kepada kakaknya karena ia juga pecandu berat dan tampak sedang gelisah. Sebenarnya, Gator juga enggan memberikan barang itu kepada Casey. Dia berharap Casey bisa terbebas dari barang haram itu. Keesokan harinya, broker menemani Maddie berkuda dan mengantarnya ke sekolah. Di sana, broker berbicara sama Susan dan meminta untuk mengatur acara ulang tahun Maddie. Susan dengan senang hati menerima permintaan dari broker. Dia juga berpesan untuk mengakhiri perselisihan dengan keluarga Casey agar tidak terjadi masalah besar di kemudian hari. Broker pergi menemui Jimmy dan meminta maaf kepadanya atas kejadian kemarin. Setelah itu, dia pergi ke tempat pengisian bahan bakar. Saat sedang mengisi bahan bakar itu, dia didatangi oleh kedua orang tak dikenal, yang tak lain adalah anak buah Gator. Kedua orang itu menghampiri broker dan sengaja memancing keributan dengan mematikan selang yang sedang dipakai oleh broker. Broker dengan santainya memperingatkan mereka untuk berpikir 2 kali tentang apa yang akan mereka lakukan. Kemudian, dia menyalakan lagi selangnya dan melanjutkan mengisi bahan bakar mobilnya. Karena kesal, kedua preman itu pun langsung mencoba menyerang broker. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi sebenarnya. Dengan mudah, broker menghajar mereka berdua. Dia bertanya siapa yang telah menyuruh mereka, tapi kedua preman itu tidak mau bicara. Adegan berpindah ke tempat pembuatan narkoba milik Gator. Dia mendapatkan telepon dari anak buahnya kalau mereka gagal menghajar broker. Gator tampak marah dan semakin tak terima dengan broker dan berjanji akan menanganinya sendiri. Saat broker menjemput anaknya pulang dari sekolah, dia diberhentikan oleh sheriff karena mendapatkan laporan tentang perkelahian yang terjadi di SPBU. Sheriff kembali bertanya tentang siapa sebenarnya broker. Dia juga mengancam broker akan tetap terus mengawasinya. Di adegan berikutnya, tampak broker dan Maddie yang asik berkuda. Gator secara diam-diam mendekati rumah broker dan menyobek ban mobil broker dengan sebuah pisau yang dibawanya untuk memberikan peringatan kepada broker. Dia juga masuk ke rumah broker dan mengambil boneka milik Maddie. Dan juga menemukan berkas rahasia milik broker yang berisi tentang misinya di masa lalu. Gator juga membawa kucing kesayangan Maddie yang bernama Luther. Malamnya, Maddie baru menyadari kalau kucing dan boneka kesayangannya hilang. Broker mencoba menenangkan Maddie dan berjanji akan menemukan keduanya. Saat keluar mencari Luther, dia baru menyadari bahwa ban mobilnya juga rusak. Dia juga menemukan boneka Maddie yang telah dirusak dan ditancapkan di sebatang kayu yang dapat diartikan sebagai bentuk ancaman. Di satu sisi, Gator membuka file milik broker dan dari situ dia mengetahui siapa broker sebenarnya. Kemudian dia menelpon pacarnya yang bekerja di sebuah klub untuk segera datang menemuinya. Keesokan harinya, pacarnya yang bernama Cheryl pun datang ke tempat Gator. Gator mengingatkan lagi tentang Jojo, anak dari Danny yang mati tertembak oleh polisi. Sekarang, Gator mengetahui kalau broker adalah Dalton yang dulu menyamar dan membuat Jojo terbunuh. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini dan mengadukannya ke Danny yang ada di penjara melalui Cheryl. Dia ingin membuat kesepakatan dengan Danny agar dia bisa memperluas pasar narkoba yang dia produksi sendiri. Broker mengira Jimmy yang telah masuk ke dalam rumahnya dan meminta Jimmy untuk mengembalikan Luther dengan segera. Jimmy yang tidak tahu apa-apa tentu saja bingung tentang apa yang sedang dibicarakan oleh broker. Di adegan berikutnya, Cheryl menemui pengacara Danny dan memberikan sebuah berkas untuk diberikan kepada Danny. Danny yang melihat file itu seketika dendamnya semakin tak terbendung.
dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh broker. Take care of this for me. Di sekolah, Maddie mengundang Teddy untuk menghadiri pesta ulang tahun yang akan diadakannya. Ketegangan antara keluarga broker dan Casey juga tampaknya berkurang. Saat sedang bekerja dengan Tido, broker menceritakan bahwa ada orang yang telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Broker mengira bahwa orang itu adalah Jimmy. Tapi Tido meragukan kalau Jimmy yang telah melakukan semua itu. Dia lebih mencurigai kalau yang menyelinap kemarin adalah Gator, kakak dari Casey. Menurut Tido, Gator terkenal sebagai preman di sana. Dan rumornya, Gator juga memproduksi narkoba di bengkel perahu miliknya. Tido memperingatkan broker agar lebih berhati-hati jika berurusan dengan Gator. Dia juga menjelaskan bahwa sheriff kemungkinan juga tahu apa yang dilakukan Gator. Tido khawatir akan terjadi sesuatu yang besar jika broker berurusan dengan Gator. Acara ulang tahun yang diadakan Maddie tampak cukup meriah dan dihadiri oleh seluruh teman-temannya. Hubungan antara broker dan Casey juga tampaknya mulai membaik. Di satu sisi, orang suruhan Danny datang menemui Cheryl di sebuah kafe. Cheryl tampak tegang menemui mereka karena dia tahu salah satu dari mereka bernama Cyrus yang terkenal kejam dan juga pembunuh berdarah dingin. Cyrus memaksa Cheryl untuk menunjukkan di mana rumah broker dan Cheryl meminta kesepakatan sesuai yang diminta pacarnya. Where is the fucking narc? Gator memberitahu Casey untuk menjauh dari broker karena dia sudah mengurusnya. Casey yang saat itu sedang sakau meminta barang haram itu kepada Gator, tapi Gator tidak memberikannya. Jimmy juga meminta Gator untuk tidak memberikan barang haram itu lagi kepada Casey yang sudah kecanduan. Broker mendapat informasi dari temannya bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, bahwa Cheryl, orang yang pernah kenal dengan Danny, terdeteksi pernah mampir di wilayah sekitar tempat tinggal broker. Keesokan harinya, broker datang ke sebuah kafe, tempat di mana Gator biasa sarapan sesuai informasi dari Tido. Dan ternyata, di sana juga sudah ada Cheryl yang sedang menemani Gator. Broker mendekati mereka dan mengancam Gator agar jangan sampai datang lagi ke rumahnya seperti seorang pengecut. Broker semakin curiga apa yang sedang direncanakan oleh mereka berdua. Pulangnya, broker mendatangi bengkel milik Gator. Dan benar saja, di sana dia menemukan peralatan yang biasa digunakan untuk membuat narkoba. Dia juga menemukan narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Dengan keahliannya sebagai mantan anggota DEA, dia mencoba menyabotase tempat itu sebagai peringatan dan balas dendam karena telah berani mengusik kehidupannya. Dia juga menemukan Luther di sana, tapi sayang dia berhasil ditangkap oleh anak buah Gator. Dia dihajar dan disiksa oleh anak buah Gator yang dulu pernah dihajarnya di SPBU. Tapi bukan broker namanya jika tidak bisa menangani preman kampung seperti mereka. Dia berhasil keluar dari bengkel itu dengan membawa Luther setelah menghajar mereka semua. Karena dirasa situasi yang semakin tidak aman, broker mengajak Maddie untuk segera pergi dari sana. Awalnya Maddie menolak ajakan broker yang terkesan dadakan itu, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di pihak lain, Cyrus sudah datang menemui Gator untuk menunjukkan di mana rumah broker. Tapi Gator tidak mau ikut dan terlibat dalam pembantaian ini. Sebagai gantinya, Cyrus memaksa Cheryl untuk ikut dengannya. Mereka berangkat melalui jalur sungai untuk menuju rumah broker. Tak lama, Tido datang untuk membantu broker mengemasi semuanya termasuk kuda milik broker. Broker juga menyiapkan senjatanya untuk berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Cyrus dan gengnya sudah tiba di kediaman broker.
Dia menyuruh anak buahnya untuk melihat kandang kuda yang saat itu sudah ada Tido di sana. Tido terlibat perkelahian dengan anak buah Cyrus dan berhasil mengalahkannya. Dia segera memberitahu broker dengan cara membunyikan klakson mobilnya berkali-kali hingga dia ditembak oleh salah satu anak buah Cyrus. Mendengar suara klakson mobil dan suara tembakan, broker bergegas mematikan seluruh lampu rumahnya dan meminta Maddie untuk bersembunyi dan menghubungi 911. Sementara, dia sendiri akan bersiap menyambut tamu yang akan berkunjung dengan senjatanya. Maddie yang ketahuan saat bersembunyi mencoba kabur untuk menyelamatkan diri. Sementara, broker masih dibuat sibuk oleh anak buah Cyrus. Maddie terus berlari ke arah dermaga yang saat itu ada Cheryl yang sedang menunggu. Saat akan menyelamatkan Maddie, broker terlibat duel dengan Cyrus hingga duel itu berhasil dimenangkan oleh broker dan membuat Cyrus tewas. Cheryl kemudian membawa Maddie bersamanya. Broker yang melihatnya mencoba mengejarnya. Tak lama polisi pun datang ke lokasi. Broker mencoba menjelaskan semuanya kepada sheriff dan memberitahu bahwa anaknya diculik menggunakan speedboat. Tak lama, Maddie menghubungi 911 dan disalurkan ke petugas yang ada di sana. Broker mencoba membuat Maddie tenang dan menyebutkan ciri-ciri orang yang membawanya. Maddie juga menyebutkan sebuah tempat yang mempunyai ciri-ciri seperti bengkel milik Gator. Tak mau berlama-lama, broker segera menuju rumah Gator dengan membawa mobil sheriff. Sementara itu, Gator tampak marah kepada Cheryl karena membawa Maddie ke sana. Dia berniat untuk membunuh Maddie agar tidak ada saksi yang dapat memberatkannya, tapi Cheryl mencoba menghalangi Gator. Tak berapa lama, Casey dan suaminya datang ke tempat Gator dan menanyakan tentang keributan yang terjadi di rumah broker. Gator meminta Casey untuk pulang dan meyakinkan kalau dia tidak terlibat dengan semua ini. Tiba-tiba, Casey seperti mendengar suara teriakan seorang anak. Dia mendekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba menyalakan lampu, tapi hal itu justru memicu kebakaran karena sudah disabotase sebelumnya oleh broker. Gator semakin geram atas ulah broker. Dia mencoba merebut Maddie yang saat itu akan dibawa oleh Casey. Mereka terlibat pertengkaran karena Casey ingin menolong Maddie. Tanpa sengaja, Gator menembak Casey yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri dan membawa Maddie pergi dari sana. Broker yang sampai di sana mencoba untuk mengejar Gator yang telah membawa Maddie. Sheriff yang mengetahui Gator akan kabur melewati jembatan meminta kepada operator untuk membuka jembatan agar Gator tidak bisa kabur. Hingga akhirnya, Gator, Maddie, dan broker terjebak di tengah jembatan. Gator dan broker terlibat perkelahian dan tentu saja dimenangkan oleh broker. Saat broker akan membunuh Gator, Maddie memberi isyarat kepada ayahnya untuk tidak melakukannya. Maddie dan broker akhirnya bisa selamat dari tragedi ini. Beberapa waktu kemudian, adegan berpindah ke Danny yang saat itu sedang ada kunjungan. Danny sangat terkejut karena yang datang adalah broker yang berbalik mengancamnya. Dan itulah ending dari film ini. Dari film ini kita belajar jangan pernah meremehkan orang yang belum kita kenal. Karena orang itu bisa saja lebih baik dari kita dan tetaplah rendah hati. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya.